betul-betul tunduk dan berkata, rancanganmu lah yang terjadi, rencanamu lah yang terjadi. Itu benar-benar keteladanan Kristus yang harus kita hadapi, lakukan. Jadi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Dan yang kedua, teladan yang kedua adalah dia berkata dia datang kembali lagi nanti menjadi hakim. Keteladanan itu pun yang harus kita lihat waktu dia hidup di bumi sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan. Dia benar-benar teguh akan kehidupannya supaya Tuhan mendapati dia tidak bercacat bercela. Dia bisa kembali ke surga. Gak kebayang dong kalau waktu di bumi itu terus dia bilang kayaknya ini terlalu berat, aku mau keluar dari rencana. Dia gak bisa balik. Dia gak bisa balik. Iya kan? Iya. Itu keteladanan. Oke, baik. Kalau teladan itu kan tadi Kak Olin juga sampai Tuhan itu apa yang ngikutlah Kak, apa yang terjadi cawan ini biar terjadi padamu. Berarti itu kalau boleh saya simpulkan itu juga berkaitan dengan dia sudah damai dengan dirinya sendiri. Bagaimana ya Kak ya dalam memposisikan, kan kita ini juga ada yang di dalam ayat Alkitab kan juga kita dinyatakan sebagai pembawa damai. Gimana sih cara kita memposisikan diri kita, misalnya lagi jengkel banget sama orang, lagi jengkel, lagi kesel, apalagi satu ruang lingkup mungkin yang kita sudah punya tidak damai itu tadi Kak. Jadi bagaimana kita bisa jadi pribadi yang damai dan juga bermanfaat di sekitar lingkungan kita. Saya nggak tahu kalau habis saya jujur ini saya kira-kira akan bagaimana ya. Tapi ini saya jujur ya. Saya kalau masuk kelas hari itu terlalu panjang atau hari itu ada sesuatu yang tidak begitu oke dengan saya dan saya harus ngajar. Saya masuk kelas dan saya akan ngomong sama mahasiswa saya, guys, hari ini saya butuh perjuangan banget. Boleh nggak bantu saya? Kali ini duduk manis, tenang, diskusi kita lancar ya. Jujur. Membantu, jujur. Saya jujur pada diri saya dan saya jujur pada orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya lagi nggak baik-baik saja. Saya lagi nggak bisa. Ini termasuk kalau ditanya apa kabar, terus hampir semua orang akan latah bilang baik. Saya kalau ngisi jadi pemateri di luar, saya selalu ngingetin itu. Nggak baik juga nggak apa-apa loh. Kamu tetap saya terima loh. Iya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai pembawa damai? Jujur. Kalau memang lagi nggak damai, jujur. Kalau memang butuh bantuan orang lain, jujur. Jujur, karena kadang-kadang yang bikin makin nggak damai sok kuat. Benar. Iya Kak, kita jangan baik-baik aja. Sok Coba kuat, benar. Benar. Jangan sok kuat, jujur aja. Salah satu hal terbaik untuk bisa segera kembali pada situasi damai adalah ini kalau saya ya kata teman-teman, menangis di kaki Yesus. Itu tempat kedamaian yang paling aman, yang paling baik, yang paling tidak bisa ditandingi, berada diam dalam hadiratnya. Mau badai sebadai apapun ada di dalam hadiratnya, maka saya tahu aku akan tenang bersama denganmu Tuhan. Tuh keren tuh teman-teman, harus direnungkan tuh, keren banget tuh. Saya rasa ya Kak ya, ini jadi pengingat buat saya juga. Mengingat saya dan juga mungkin teman-teman yang lagi melihat atau mendengarkan podcast ini, bahwa menjadi pribadi yang baik itu gak selalu harus ditunjukkan lewat tindakan yang sangat besar. Kadang kita bisa lihat dari hal sederhana, contohnya seperti tadi, jujur aja. Jujur apa yang kita rasakan, apa yang kita bawa, jujur aja. Terus kita seperti tadi Kak Olin juga menyontohkan cara sederhana Kak Olin merespon tadi contohnya. Kita berbicara gak perlu yang gimana-gimana, gak perlu kayak yang contohnya kan ada kadang ya Kak ya, beberapa itu ketus banget kayak gitu. Nah ini meskipun dalam berat hati Kak Olin juga teman-teman ini agak sedikit akhirnya pembawaan budaya ya. Iya. Beberapa orang tuh suka gini, Kak Olin itu ya karena saya orang Papua, mohon maaf ya, beda budaya. Benar. Kadang-kadang tuh karena kita nggak kenal, kita menjudgementnya. Jadi ya itu juga termasuk salah satu hal yang membuat tidak menjadi salah paham adalah ya kita kenal seseorang. Kalau kita tidak benar-benar kenal, nggak usah di judgement. Iya, benar. Nggak usah di judgement. Udah tinggal biasa. Ya biasa aja. Termasuk, mohon maaf, artis. Oh iya, benar. Emang kita kenal mereka, kita kan cuma tahu. Nggak perlu di judgement. Iya, nggak perlu judgement. Ya kita nggak kenal kok, kita hanya tahu.
Benar Kak. Jadi pembawa damai itu juga nggak selalu yang muluk-muluk lah istilahnya ya teman-teman ya. Semoga tahu muluk-muluk ya teman-teman ya. Kadang itu cukup dengan kayak tadi artis tadi, cukup dengan kita tidak memperkeruh suasana aja, contohnya kayak tadi. Terus nggak ikut nyebarin hal-hal negatif dan memilih untuk bersikap bijak aja ya Kak ya. Betul. Oke Kak, kita udah panjang dan banyak ya teman-teman ya ini ya. Semoga teman-teman nggak bosen generasi muda saat ini ya Kak ya. Kita hidup tadi yang sudah saya sampaikan, hidup di zaman serba cepat. Bisa kita akses kapan aja, teknologi itu udah seberkembang ini, terutama kita di orang Indonesia juga ya Kak ya. Terus itu tentu bisa jadi peluang buat kita, sekaligus juga menjadi tantangan. Karena itu kita tuh kan harus punya pegangan nilai tadi, punya iman, terus punya nilai kepedulian seperti tadi, dan juga tetap mampu menghargai perbedaan. Menurut Kak Olin nih, gimana? Kan sekarang udah masuk Gen Z, Gen A ya Kak ya? Saya Gen Z sekarang. Dia membahas Gen ya, pokoknya generasi muda, all genre ya ini. Generasi muda yang masih merasa muda boleh. Sebaiknya kita itu gimana sih untuk memaknai hari keagamaan gitu, terutama di yang kenaikan Yesus Kristus ini? Benar. Dalam beberapa situasi saya selalu mengingatkan, mohon maaf lagi-lagi saya pakai contoh mahasiswa. Karena Colin punya beberapa waktu ini mengajar di kelas agama, saya selalu ngomong gini sama teman-teman. Kalau saya menemukan media sosialmu membicarakan hal-hal yang tidak sepatutnya, maka nilaimu kamu pertaruhkan. Berhenti mengomentari sesuatu yang kamu nggak ngerti medsos ya, terus kamu posting di medsos, padahal kamu nggak paham, kamu benar-benar nggak tahu, ujaranmu jadi ujaran kebencian pada perbedaan ya, itu akan jadi masalah besar. Sehingga kalau ditanya bagaimana kita hidup di era sekarang, bijak-bijaklah. Bagaimana biar bisa bijak? Kalau saya dekat dengan Tuhan. Suatu saat ada momen dimana saya ingin mengetik sesuatu, terus tiba-tiba hati tuh ngomong gini, sebaiknya nggak komen deh. Sebenarnya Roh Kudus tuh kan all the time, dia tuh dengan kita kok. Ingetin terus ya. Dia ingetin terus. Yang jadi masalah ketika Roh Kudus udah ngingetin terus kita udah nggak merasa nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau dia nggak bersuara kan justru lebih baik. Oh itulah sumber masalahnya. Jadi bagaimana bisa beradaptasi di dunia ini? Batasilah dirimu dengan hal-hal yang memang harus kamu tahu. Apa yang harus kamu tahu? Pemahaman akan firman. Kenapa? Itu adalah perisai kita, itu adalah pedang kita. Alkitab mencatatkan peranglah dengan firman. Jadi kalau nggak punya pemahaman akan firman, ketika ada tawaran-tawaran dunia datang, perbedaan yang terjadi, itu tidak punya saringan karena tidak memahami tentang firman. Ayat hafalan itu penting. Merenungkan firman itu penting. Itu sumber kehidupan. Jadi menyikapinya adalah ya kenakanlah selengkap persenjata Allah. Ketopong, kasut, baju sirah ya. Wah, aku senang nih. Gaby langsung nyambung. Karena saat perangkat ini tuh iya, makin banyak anak muda yang udah nggak tahu itu. Padahal itu adalah alat-alat yang bisa kita pakai untuk bertahan melawan situasi dunia yang makin maju. Oke Kak, mungkin ini Kak, kalau tadi kan kenakan baju zirah ya, baju zirahmu ya Kak ya. Bagaimana sih kita membangun di generasi, terutama kalau saya boleh, karena saya mungkin berpelayanan juga di usia yang seumuran saya dan juga mungkin agak di bawah saya ya Kak ya. Bagaimana sih kita itu tetap punya rasa yang persaudaraan dan juga kita tuh saling menghormati satu sama yang lain. Tidak ada manusia sempurna. Sekalipun kita berbeda pandangan. Tapi bukan berarti kita harus, kemarin tuh saya istilahnya gini, kamu gak harus lengket dengan semua orang kok. Kamu harus baik, iya. Kamu harus berteman, iya. Kamu harus dekat dengan semua orang, enggak. Bikin batasan dalam artian kebenaran firman ya. Berteman, iya. Tapi
kalau memang ternyata secara karakter kamu nggak cocok, misal tadi ya, secara visi misi kamu nggak cocok, ya tidak harus membahas hal itu dengannya. Bahaslah hal-hal lain yang tidak ada urusannya dengan itu. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan untuk kita melihat dalam lingkungan yang sangat berbeda. Ya, bahkan boleh kok dalam psikologi itu baik. Kita punya tahu bahwa saya nggak bisa dengan yang model begini, saya bisanya yang model ini. It's good, itu perlu. Sehingga ketika saya harus berurusan dengan orang yang model begini, oke, saya harus siap nih. Saya strateginya seperti apa ya. Karena kita tidak harus menyenangkan semua orang. Tuh teman-teman, tidak harus menyenangkan semua orang. Ya, tapi Yesus bilang kita harus mengasihi semua orang. Nah itu beda loh, itu ada dua makna yang berbeda jauh. Berbeda jauh. Oke. Obrolan kita sangat hangat ya teman-teman ya, dan juga banyak sekali insight yang bisa kita ambil. Kalau boleh saya rangkum kecil-kecil ya Kak ya, kecil-kecil ya. Kenaikan Yesus itu mengingatkan pentingnya kita tadi akan iman, harapan, kasih dan tanggung jawab untuk terus selalu terus ya Kak ya, untuk menghadirkan kebaikan. Jadi nggak perlu hal yang besar kayak tadi muluk, cuman hal-hal kecil. Terus kita juga bisa belajar bahwa pengharapan itu menjadi kekuatan untuk kita di masa-masa sulit ya Kak ya, benar ya. Kayak tadi obat sudah dikasih dokter tapi faith-nya kurang, itu juga bisa berpengaruh. Jadi kasih pelayanan itu nggak harus yang besar juga untuk bagi kita semua. Terus sebelum kita tutup nih podcast kali ini ya Kak ya, mungkin ada pesan terakhir untuk Sobat Warta 17, khususnya bagi umat yang Kristiani yang sedang memperingati kenaikan Yesus Kristus, dan juga bagi mungkin seluruh masyarakat agar terus menjaga harapan, kasih dan kepedulian. Oke, mikir dulu nih ya. Oke, baik. Rekan-rekan Kristiani, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang harus kita ingat yang pertama, Dia akan datang kembali. Kenaikannya itu identik dengan Dia akan datang kembali sebagai hakim. Maka apa yang ada padamu saat ini? Kalau yang kamu punya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang karyawan, apa yang kamu punya? Mari kita gunakan apa yang kita punya untuk hormat kemuliaannya, menyiapkan diri kita untuk Dia datang kedua kali. Ingat, tirai itu sudah terobek, artinya kita datang kepadanya sudah tidak lagi pakai perantara. Mari bangun hubungan dengan Kristus, karena itu adalah dasar iman. Renungkan firman-Nya, karena itu adalah perisai kita. Yang lebih daripada itu, mari kita siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Oke, terima kasih banyak Kak Olin. Pesannya sangat bermakna. Semoga bisa jadi refleksi untuk kita semua. Amin. Oke, baik Sobat Warta 17. Gak kerasa kita sudah selesai. Kita sudah di akhir ya Kak ya. Di podcast ini semoga sangat padat materinya, dan semoga teman-teman juga bisa terinspirasi. Amin. Terima kasih buat Kak Olin, narasumber kita sudah mau berbagi wawasan istilahnya, wawasan, cerita dan refleksi buat kita masing-masing. Semoga obrolan hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus menjaga iman, merawat harapan, lalu menghadirkan kasih, melayani sesama dan juga menjadi pribadi yang membawa damai. Saya Gabriel pamit undur diri, sampai bertemu di podcast Warta 17 berikutnya. Dadah. Tuhan berkati. Tuhan berkati.